Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam teman-teman motor vlog semuanya, dan juga teman-teman youtuber pemula semuanya. Ya, malam ini ya Mas Bos, malam ini teman-teman, saya akan melakukan sebuah perjalanan malam ini. Perjalanan yang dimana malam ini kembali saya akan menyusuri jalan di kota ini, di kota Klaten ini. Saya akan kembali menyusuri jalan sembari sekaligus untuk menjemput istri saya pulang kerja, dimana istri saya pulang jam 11 kurang 10 ya. Ini semoga tidak molor. Oke, mari kita nikmati perjalanan ini. Perjalanan di malam ini yang tadi habis hujan, yang sehingga membuat udara menjadi dingin daripada kemarin ya. Udaranya itu kemarin udaranya panas kemarin ya, udaranya gerah, mau tidur aja kemarin tuh nggak bisa ya tidur karena saking panas dan sumpek ya, sumpek. Oke ya teman-teman semuanya, ayo kita ikuti perjalanan saya ini. Ya Mas Bos, ya, teman-teman semuanya, di malam ini ya sekaligus saya juga akan sedikit bercerita. Teman saya atau tetangga saya ya, kemarin itu menceritakan pengalamannya waktu dia menjadi anggota KPPS ya, menjadi anggota KPPS yaitu di tahun 2014 kalau nggak salah. Bukan teman saya waktu itu yang jadi anggota KPPS, tapi ayahnya waktu itu menjadi anggota KPPS. Yang dimana waktu itu ayahnya menjalankan tugasnya sebagai anggota KPPS di tahun 2014 itu. Waktu melakukan rekap itu kan sampai malam, sampai pagi kalau nggak salah itu. Dan kan butuh untuk rekap itu kan butuh printer ya untuk merekap, dan yang bisa menggunakan waktu itu anaknya. Waktu itu kan petugasnya itu ya yang sudah tua-tua ya, waktu itu sudah tua-tua, dan juga apa itu namanya juga tidak paham mengenai masalah teknologi ya. Waktu itu untuk melakukan rekap kan harus ngeprint juga, dan saat itu teman saya dimintai tolong oleh ayahnya untuk membantu melakukan rekapitulasi waktu itu ya. Itu ya tengah malam. Waktu itu lokasinya untuk pemungutan suara waktu itu ada di Gedung Sinta namanya. Gedung Sinta itu gedung serbaguna milik pemerintahan desa ya, pemerintahan desa atau milik kelurahan tempat saya. Nah, kejadian itu waktu mereka sedang merekap suara, yaitu di jam tengah malam. Waktu itu mereka
sedang mereka masuk suasananya sudah sepi ya, meskipun di gedung yang lainnya yaitu di gedung balai desanya atau gedung lurahnya itu juga masih ada petugas PPS, tapi kan jaraknya lumayan sedikit jauh ya. Waktu itu tengah malam dan suasana pun juga sudah sepi. Suasana juga sudah sepi waktu itu. Nah, mereka semua melakukan rekap. Ayah teman saya itu juga melakukan rekap, dan teman saya itu membantu untuk ngeprint ya. Membantu ngeprint, ngetik, kemudian ngeprint ya. Sedangkan petugas KPP yang lainnya itu mereka karena tugasnya sudah selesai, kemudian ada yang tidur, ada yang tidur gitu. Tinggal tinggal 4 orang di dalam gedung Sinta itu, 4 orang termasuk teman saya. Nah, waktu itu teman saya kan sedang rekap, ayahnya juga sedang melakukan rekap juga. Suasana benar-benar sangat sepi waktu itu. Tapi teman saya itu merasa mendengar suara itu seperti banyak anak-anak kecil ya waktu itu. Mendengar suara anak kecil banyak gitu. Ya, anak kecil kalau sedang bermain itu loh ya, gitu. Tapi dicari-cari teman saya itu nggak ada. Kanan kiri gedung itu nggak ada, kanan kiri gedung itu kebun ya, kebun kosong, nggak ada dicari. Tengah malam masih ada anak-anak main, cari nggak ada. Kok ada suara anak-anak rame. Terus kemudian ayah teman saya itu merasa ada yang mijitin pundaknya, ada yang merasa mijitin. Dikira itu petugas KPP yang lain ya, yang lain itu datang terus mijitin, atau mungkin anaknya perempuan, teman saya itu kan perempuan, anaknya itu mijitin ya. Cuma ayahnya itu enak. Tapi setelah ditengok ke belakang itu nggak ada siapa-siapa, aneh. Dan juga teman saya itu masih mendengarkan itu suara anak-anak itu, suara anak-anak kecil. Tengah malam ada anak-anak kecil ya, di luar nalar juga kan. Anak kecil main di gedung situan nggak mungkin, apalagi kanan kirian kebun kosong. Kemudian di sebelah utaranya kan taman ya, taman kota. Tengah malam aja sepi, nggak ada siapa-siapa, taman kota ya kan. Kemudian teman saya dan juga ayahnya pada waktu itu udah tenang, nggak apa ya, nggak, kalau istilah Jawanya nggak digagas, nggak perlu digagas ya, hidup ngancani ngerekap. Masalahnya kan petugas yang lainnya udah pada tidur karena ya tugasnya udah selesai kan. Ayah teman saya dan teman saya ini yang belum, masih ngerekam. Setelah kejadian tersebut berarti gedung Sinta ini ada yang beres. Memang dulu sebelum dibangun gedung tersebut tuh situ memang sebuah lahan kosong ya, karena itu kan dekat sekolah SD ya, dekat sekolah SD, kemudian kebun kosong, kemudian ada
sebelahnya itu kan ada gedung gedung yang gedung untuk olahraga bulu tangkis itu kan. Sebenarnya kan gedung yang dipakai untuk bulu tangkis kan juga nggak dipakai untuk pemungutan suara, nggak ada yang badminton. Dulu memang di daerah situ sebelum dibangun itu taman kota itu kan, di situ itu kan kebun tebu ya, kebun tebu. Dan dulu pernah ditemukan mayat bayi itu, ditemukan mayat bayi di tengah kebun tebu itu ya, ditemukan mayat bayi yang kejadiannya waktu itu pagi hari ya. Saya waktu itu saya masih SD waktu itu ya, tahun 96 kalau nggak salah. Dan ya sudah cukup lama ya, sudah lama banget ya. Lama banget. Dulu memang pernah kejadian seperti itu, yaitu ditemukan mayat bayi itu. Kejadiannya kan pagi, saya masih ingat betul loh, saya sudah kelas 6 waktu itu menemukan mayat bayi ya. Tapi belum ada yang tahu. Itu tahunya itu ada seekor anjing itu membawa ari-ari ya. Kemudian yang si pemilik anjing itu, kok ini anjing ini membawa ari-ari itu dari mana? Kemudian cari kok itu dari jejak dari si anjing itu ditelusur. Ternyata ya untung ada jejaknya ya, kan darahnya masih ada itu. Ditelusur ketemu tuh mayat bayi di tengah kebun tebu itu. Terus sebelum kejadian itu malamnya itu teman saya yang satu kampung, yang rumahnya dekat kebun tebu itu, katanya tuh melihat mobil berada di tengah lapangan ya. Melihat mobil di tengah lapangan. Semuanya turun dari mobil itu 2 orang, laki-laki sama cewek, berjalan menuju ke arah kebun tebu yang kan dikirain itu mau ambil apa atau apa ya. Jadi nggak curiga apa ya, warga yang melihat 2 orang tersebut nggak menaruh curiga apa-apa. Nah, terus paginya itu kejadian itu ditemukan itu. Kemudian ya terus lapor ke kepolisian, kemudian dilakukan penelusuran. Ternyata ya akhirnya terungkap. Nah, setelah sebar informasi daerah mana yang ada seorang wanita yang hamil, tiba-tiba perutnya sudah merata, tetapi bayinya nggak ada. Cari, akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu juga. Maka saya tidak menyebutkan
daerahnya ya, daerah si pelaku tersebut. Saya tidak menyebutkan untuk menjaga privasi keluarganya juga dan juga warga di sekitarnya juga ya. Nah, seperti itu kejadiannya ya Mas Bos. Dan mungkin itu apa ya, ngarai kalau di itu mungkin itu ya kalau disangkut pautkan biasanya kan kalau orang zaman dahulu campakkan seperti itu, tapi kan ya namanya makhluk seperti itu kan dimana-mana ada ya, seperti itu ya Mas Bos. Ini yang aneh juga kejadian seperti itu ya. Waktu pemilu kan itu, waktu pemungutan suara. Ya masalahnya sih Gedung Cinta, daerah Gedung di sekitaran Gedung Cinta itu kan memang kalau sudah tengah malam kan sepi kan, itu kan dekat taman kota tengah malam kan udah sepi. Kemudian pasar tradisional itu kan, pasar tradisional kan juga bukan pasar besar, kecil pasarnya, sepi. Kemudian kanan kirinya waktu itu kan masih kebun nggak ya, masih kebun itu kebun. Dan juga kan penerangannya juga di sekitarnya waktu itu masih minim, belum seperti sekarang ya. Meskipun di dalam Gedung Cinta itu penerangannya itu terang, banyak lampunya, tapi kan di luar kan penerangannya minim waktu itu. Nah, kejadiannya merinding saya ya, bayangkan ya jam segitu loh. Itu petugas yang cewek, katanya itu petugas KPP yang cewek mau buang air kecil ke kamar mandi aja nggak berani ya katanya. Kamar mandinya ada di luar gedung ya karena gelap juga sih ya, situasinya juga gelap juga, nggak berani itu cewek-cewek, petugas yang cewek mau buang air itu nggak berani ya katanya. Ya memang sih kan dulu masalahnya dulu banget itu katanya dari warga desa saya yang sudah sepuh itu, katanya dulu kan gedung yang dipakai buat olahraga bulu tangkis atau gedung untuk bulu tangkis itu dulu kan juga sering dipakai untuk seni ketoprak itu ya. Kalau dulu itu buat seni ketoprak, itu senian ketoprak itu dulu katanya juga yang sudah sepuh-sepuh itu ada salah seorang pemain itu yang meninggal juga di situ. Itu meninggal itu karena kecelakaan ya katanya. Menurut cerita dari simbah-simbah di desa saya itu kecelakaan katanya waktu itu kan, waktu bermain dengan ketoprak itu, waktu kan bawa keris kan itu, kan bawa keris, nyabut keris lah, kerisnya mau dimasukkan lagi ke sarungnya itu nggak tepat di sarungnya, nusuk bagian belakangnya itu, bagian belakang badannya itu, katanya seperti itu dulu. Tapi ya wallahu alam, saya juga nggak tahu. Ya
dulu waktu belum di apa aktif seperti sekarang ini, wow, suasananya sangat apa mencekam ya. Waktu itu sangat horor banget. Wah, wah, sangat horor banget. Dulu saya juga waktu kecil mau sering diajak kakek saya lihat kesenian ketoprak di gedung situ dulu. Kan kakek saya duluan suka dengan ketoprak, diajak nonton gitu. Dan kakek dari tetangga saya duluan juga menjadi salah satu grupnya, memainkan alat kendangnya dulu. Wah, benar-benar kejadian yang sangat apa ya, itu ya seperti itulah. Tapi sekarang sudah nggak horor karena sudah aktif dipakai sekarang. Aktif dipakai gedung yang biasa dipakai untuk kesenian ketoprak, sekarang sudah aktif dipakai untuk olahraga bulu tangkis, ya latihan bulu tangkis itu. Bahkan sampai larut malam juga yang main bulu tangkis. Sekarang gedung cinta juga sudah aktif dipakai, bahkan aktif dipakai untuk apa? Lomba kicauan burung itu juga. Ya sudah nggak horor lagi kayak gitu. Oke ya teman-teman semuanya, Mas Bos semuanya. Sebentar lagi kita akan sampai di tempat kerja istri saya. Mungkin sekian dulu ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.